2 tahun setelah peristiwa kematian Red John, Teresa Lisbon bekerja sebagai chief di sebuah kota kecil. Tepat setelah memberikan ceramah kepada sekelompok anak-anak, ia menerima kunjungan dari agen FBI, Dennis Abbott. Teresa mengatakan kepada Abbott bahwa ia sering bertemu Wayne Rigsby dan Grace Van Pelt, tetapi belum mendengar kabar dari Kimball Cho apalagi Patrick Jane. Abbott meragukan itu terlebih dekatnya Teresa dengan Jane, tapi Teresa mengatakan itu semua hanya masa lalu. You two were so close. It was a long time ago. Jane sendiri berada di sebuah pulau di lepas pantai Venezuela. Di apartemen kecilnya, ia sedang menulis surat ke Teresa yang akan ia kirimkan melalui pos di kota setempat. Setelah mengirimkan suratnya, Jane menghibur anak-anak setempat dengan trik sulap. Saat anak-anak pergi, salah satu dari mereka tanpa sengaja menabrak seorang pria yang berteriak pada anak itu. Pria itu juga sempat menegur Jane karena melihatnya dengan sinis. What are you looking at? Nothing. Kemudian Jane menuju ke bar dekat pantai. Di sana juga ada duduk wanita Amerika. Jane memulai duluan percakapan dengan mengatakan sudah cukup lama ia tidak menggunakan bahasa Inggris. Wanita itu bernama Kim, dan mereka berdua mulai berbicara mengalir. Secara bersamaan di sebuah bandara di pulau itu, Abbott dan 2 agen lainnya tiba dengan menggunakan pesawat kecil. Jane dan Kim kemudian berjalan-jalan di pantai, dan percakapan mereka cukup intens sehingga Jane memberitahu Kim bahwa istrinya telah meninggal. Dan dia ada di sini karena berhubungan dengan kematian istrinya. Di sisi Abbott dan anak buahnya pergi ke sebuah hotel dan Abbott menanyakan tentang Jane pada staf pria di sana. Pria itu diberi uang untuk menghubunginya jika bertemu dengan Jane. Sementara Jane setelah berjalan-jalan di pantai, dia dan Kim kembali ke bar pantai. Pemilik memberitahu Jane bahwa ada seseorang yang menelponnya. Orang itu adalah staf hotel tadi. Dia bernama Franklin yang ternyata menjadi mata-mata untuk Jane. Memberitahu tentang 3 polisi Amerika sedang mencari Jane. Well, see what else you can find out. I'll be in touch, okay? Yes, of course. Mereka lalu kembali ke kota dan Jane mengajak Kim makan malam pada malam nanti. Jane kemudian bertemu dengan Franklin yang diberitahu salah satu agen itu bernama Abbott berdasarkan daftar tamu hotel. Jane sudah menduga itu dan ia melihat pria yang meneriaki anak-anak sebelumnya ada di sekitar hotel. Franklin memberitahu pria itu bernama Danny Otero, seorang pengedar narkoba setempat yang sering memberi dari beberapa penjual asal Vietnam. Biasanya mereka akan melakukan transaksi di hotel ini. Jane meminta Franklin untuk memata-matai Otero. Ia kemudian menghampiri Abbott di tempat makan, membuat Abbott terkejut karena mereka tidak perlu membalikkan semua batu di pulau ini untuk mencari Jane. Jane mengatakan bahwa pulau ini di luar yurisdiksi Amerika, jadi FBI Amerika tidak punya hak untuk menangkapnya. Abbott tersenyum dan mengatakan tujuan dia ke sini bukan untuk itu, melainkan ia diperintahkan untuk menawarkan kesepakatan kepada Jane meskipun ia sendiri tidak mau. Segala tuntutan kriminal yang dilakukan Jane akan dicabut dengan syarat Jane harus bekerja untuk FBI minimal selama 5 tahun. Namun Jane menolak dengan alasan tujuannya sudah tercapai dan dia tidak mau kembali menjadi detektif. Abbott tidak memaksa dan mengatakan bakat Jane dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus pembunuhan. Ia akan menginap di sini beberapa hari, memberikan waktu untuk Jane mempertimbangkan penawaran itu. Sebelum pergi, Jane menanyakan bagaimana Abbott menemukannya. Abbott mengatakan ia melacak dari surat-surat yang dikirim Jane kepada Teresa, meskipun Jane mengirimnya melalui orang lain terlebih dahulu. Just not quite smart enough. Malam di rumah Teresa, Rigsby dan Van Pelt bertamu untuk makan malam. Saat ini, suami istri itu memiliki seorang bayi dan menjalankan bisnis pengawasan digital. Dan Teresa tidak memberitahu mereka bahwa ia masih menerima surat dari Jane. Ketika mereka pergi karena bayi mereka demam, Teresa membaca surat dari Jane. Kembali ke pulau, Jane yang sedang makan malam dengan Kim memberitahu Kim bahwa dia telah menolak sebuah tawaran pekerjaan yang harusnya bisa membuatnya pergi dari pulau ini. Jane lalu mengajak Kim untuk berdansa. Dalam perjalanan pulang, Jane dipukuli oleh anak buah Otero karena merasa awalnya mereka diikuti. Kim membawa Jane kembali ke kamarnya dan merawat lukanya. Dia menginap untuk memastikan Jane baik-baik saja. Pada pagi harinya setelah Jane terbangun,
Kim memberitahu Jane bahwa dia harus kembali bekerja dan harus terbang hari ini juga, yang sedikit membuat Jane kecewa. I really had a wonderful time with you, Patrick. Kemudian Jane pergi ke bar pantai. Jane menemukan bahwa anjing pemilik bar bernama Hugo telah dibunuh oleh Otero karena menggonggong di saat Otero sedang mabuk. Ini menambah kekesalan Jane terhadap Otero. Saat kembali ke depan, Kim datang dan memberitahunya akan pergi sebentar lagi. Ia memberi nomor telepon kepada Jane jika Jane ingin menghubungi. Sebelum pergi, Kim memberi saran kepada Jane. Kembali bukan berarti mengalami kemunduran. Jane tetap bisa melanjutkan hidup. Atas saran itu, Jane membuat daftar persyaratannya jika bekerja di FBI. Jane lalu pergi ke telepon umum untuk menelpon Abbott, mengatakan bahwa Teresa harus hadir pada pertemuan awal di FBI, atau dia akan memberitahu atasan Abbott bahwa dia akan bekerja sama dengan agen FBI manapun kecuali Abbott. Jane akan memberitahu kapan ia bisa dijemput. Ia lalu menelpon Franklin dan memintanya untuk mencari 3 hal terhadap Otero, yaitu kapan transaksi Otero berlangsung, di ruangan mana transaksi itu dilakukan, dan kapan orang-orang Vietnam pergi makan. Untuk saat ini, Franklin bisa menjawab yang terakhir. Orang-orang Vietnam selalu muncul di bar hotel. Dengan informasi itu, Jane bertemu dengan koneksi narkoba Vietnam Otero dan memberitahu mereka bahwa Otero bekerja sama dengan seorang agen FBI bernama Abbott. See ya. Kemudian setelah Franklin mendapatkan informasi lain yang diminta Jane menelpon Abbott dan memberinya nomor kamar yang diklaim sebagai kamarnya. Dan Abbott cukup menyebut namanya nanti di depan pintu untuk dibuka. Beberapa waktu kemudian, Abbott pergi ke kamar yang Jane beri, yang tentu saja adalah kamar transaksi narkoba Otero bersama pengedar Vietnam. Abbott menyebut namanya ke pria Vietnam itu, sehingga pria Vietnam tersebut mulai berdebat dengan Otero telah bersekongkol dengan FBI. Abbott mendengar perdebatan itu, masuk ke dalam kamar dan menangkap semua orang di dalamnya. Abbott tidak menyangka mendapat tangkapan besar di pulau kecil ini. Oh, that's nice. Very nice. Ketika dia meninggalkan ruangan, Jane mendekati Abbott dan Abbott memuji rencana Jane. Tetapi Jane pura-pura tidak tahu dan mengabaikan hal itu. Jane lalu meminta Abbott untuk membaca dan menandatangani 6 salinan persyaratannya. Sebelum polisi membawa Otero pergi, Jane menendangnya di bagian belakang. Mira por donde caminas, cabrón. Secara singkat, Sin telah sampai di kantor FBI di Austin, Texas. Ia bertemu Cho, yang kini menjadi agen FBI 5 bulan setelah pelatihannya di Quantico. Cho bersikap dingin seperti biasanya, tapi perhatian dengan Jane yang tidak memakai kaos kaki. Setelah Cho mengantar Jane ke satu ruangan, ia tersenyum menandakan senang bertemu dengan Jane lagi. Di dalam ruangan itu, Teresa ada di sana. Mereka berpelukan untuk melepas rindu. Abbott lalu masuk dan menyebutkan tuduhan terhadap Jane dan mengatakan bahwa ia harus bertugas sebagai konsultan untuk FBI di bawah pengawasannya selama masa pembebasan bersyarat federal. Jane mengatakan kepada Abbott bahwa ia menolak persyaratan tersebut dan menginginkan persyaratannya sendiri. Abbott mengatakan kepada Jane untuk menerimanya atau menolak. Jane mengatakan ia akan menolaknya. Kim lalu masuk, yang ternyata dia adalah agen FBI menyamar dan diperkenalkan sebagai Agent Fisher. Jane tampak terkejut, menampakkan kalau selama 2 tahun belakang ia memang menanggalkan kemampuan mentalisnya sehingga ia tidak bisa membaca Kim. Abbott menyuruh Fisher untuk membawa Jane ke ruang tahanan. Ketika Teresa mempertanyakan perkembangan ini, Jane mengatakan kepadanya bahwa semuanya terkendali.